ADHD. ADHD atau Attention Deficit Hyperactivity Disorder adalah gangguan perkembangan saraf yang membuat seseorang kesulitan mengatur perhatian, aktivitas, dan impulsnya. Orang dengan ADHD tidak sekadar gampang terdistraksi, tetapi juga kesulitan menyelesaikan tugas, mengatur waktu, mengingat sesuatu, atau menahan diri untuk tidak langsung bertindak. Gejalanya sendiri bisa berbeda-beda. Ada yang lebih dominan sulit fokus, ada yang lebih hiperaktif dan impulsif, dan ada juga yang mengalami keduanya. Menariknya, ADHD bukan berarti seseorang nggak mampu fokus sama sekali. Mereka justru bisa sangat fokus pada sesuatu yang menarik bagi mereka, tetapi kesulitan mempertahankan perhatian pada hal yang terasa membosankan atau monoton. Gangguan kecemasan sosial. Gangguan kecemasan sosial atau Social Anxiety Disorder adalah kondisi ketika seseorang mengalami rasa takut dan cemas yang intens dalam situasi sosial. Mereka bisa sangat khawatir akan dinilai, dipermalukan, ditolak, atau melakukan sesuatu yang membuat dirinya terlihat buruk di depan orang lain. Situasi yang memicu kecemasan bisa berbeda-beda, seperti berbicara di depan kelas, bertemu orang baru, makan di tempat umum, menelepon seseorang, atau sekadar mengobrol dengan orang lain. Bahkan sebelum situasinya terjadi, seseorang bisa sudah memikirkan berbagai kemungkinan buruk dan merasa sangat tegang. Saat berada dalam situasi sosial, kecemasan juga bisa muncul secara fisik, seperti jantung berdebar, berkeringat, gemetar, wajah memerah, mual, pusing, atau sulit berbicara dengan lancar. Karena ingin menghindari rasa cemas tersebut, seseorang bisa mulai menghindari berbagai situasi sosial yang sebenarnya penting bagi kehidupannya. Kecemasan ini juga nggak selalu berhenti setelah situasinya selesai. Seseorang bisa terus mengingat percakapan yang baru terjadi, memikirkan apakah dirinya tadi mengatakan sesuatu yang salah, atau khawatir bagaimana orang lain menilainya. Gangguan identitas disosiatif. Dissociative Identity Disorder atau DID adalah gangguan mental yang membuat seseorang mengalami dua atau lebih keadaan identitas yang berbeda dalam dirinya. Kondisi ini juga bisa disertai dengan adanya bagian-bagian ingatan yang hilang terhadap kejadian sehari-hari. Seseorang bisa merasa seperti ada bagian dirinya yang berbeda dalam cara berpikir, bersikap, atau mengingat suatu kejadian. DID sering dikaitkan dengan trauma berat yang terjadi berulang kali pada masa kanak-kanak, terutama ketika anak berada dalam situasi yang sulit dihindari. Salah satu cara memahami kondisi ini adalah sebagai mekanisme bertahan hidup. Ketika pengalaman yang dialami terasa terlalu berat untuk dihadapi, pikiran bisa menggunakan disosiasi untuk memisahkan pengalaman, ingatan, dan bagian-bagian diri tertentu. Dengan begitu, seorang anak tetap bisa menjalani aktivitas sehari-hari meskipun sedang menghadapi pengalaman yang sangat menyakitkan. Keadaan identitas yang berbeda dalam DID sering disebut alters atau alternate identities. Setiap alter bisa memiliki cara berpikir, ingatan, kebiasaan, atau cara melihat dirinya sendiri yang berbeda. Ketika seseorang mengalami perpindahan keadaan identitas, mereka juga bisa mengalami time loss, yaitu kehilangan ingatan terhadap periode waktu tertentu. Misalnya, mereka tiba-tiba menyadari sudah berada di suatu tempat tanpa ingat bagaimana bisa sampai di sana. Skizofrenia. Skizofrenia adalah gangguan mental yang dapat memengaruhi cara seseorang berpikir, merasakan, dan memahami kenyataan. Salah satu gejalanya adalah halusinasi, yaitu ketika seseorang mendengar, melihat, atau merasakan sesuatu yang sebenarnya nggak ada. Misalnya, dia bisa mendengar suara yang seolah-olah berasal dari orang lain, padahal nggak ada siapapun yang berbicara. Selain itu, seseorang juga bisa mengalami delusi, yaitu keyakinan yang sangat kuat meskipun nggak sesuai dengan kenyataan. Misalnya, dia yakin sedang diawasi atau ada orang yang ingin mencelakainya, meskipun nggak ada bukti yang mendukung keyakinan tersebut. Skizofrenia juga bisa memengaruhi cara seseorang berpikir dan berbicara. Mereka mungkin kesulitan mengikuti percakapan, berpindah dari satu topik ke topik lain secara tiba-tiba, atau kesulitan menyampaikan pikirannya dengan jelas. Beberapa orang juga bisa kehilangan motivasi, menarik diri dari lingkungan sosial, dan kehilangan minat terhadap aktivitas sehari-hari. Bipolar. Gangguan bipolar adalah gangguan mental yang menyebabkan perubahan suasana hati yang ekstrem, dari fase ketika seseorang mengalami energi dan aktivitas yang sangat tinggi, hingga fase ketika suasana hatinya turun secara drastis. Fase dengan suasana hati dan energi yang meningkat disebut episode mania atau hipomania. Sedangkan fase ketika suasana hati menurun disebut episode depresi. Saat mengalami mania atau hipomania, seseorang bisa merasa sangat bersemangat, berbicara lebih banyak, tidur lebih sedikit tanpa merasa lelah, memiliki banyak ide,
atau melakukan tindakan yang impulsif seperti menghabiskan uang secara berlebihan. Saat mengalami depresi, mereka bisa merasa sedih, kehilangan energi, kehilangan minat, sulit berkonsentrasi, dan merasa tidak berharga. Perubahan ini biasanya berlangsung selama beberapa hari hingga berminggu-minggu, dan tingkat keparahannya bisa berbeda-beda. Jadi, bipolar melibatkan perubahan suasana hati yang berlangsung cukup lama, dan bukan sekadar mood yang berubah-ubah dalam hitungan jam. OCD. OCD atau Obsessive Compulsive Disorder adalah gangguan mental yang membuat seseorang mengalami pikiran, dorongan, atau bayangan yang muncul berulang kali dan sulit dikendalikan. Pikiran atau dorongan tersebut disebut obsesi. Karena obsesi ini bisa menimbulkan rasa cemas atau nggak nyaman, seseorang kemudian merasa terdorong untuk melakukan tindakan tertentu berulang kali. Tindakan inilah yang disebut kompulsi. Contohnya, seseorang bisa terus merasa khawatir tangannya terkena kuman, meskipun sebenarnya sudah bersih. Lalu karena merasa cemas, dia kemudian mencuci tangan berkali-kali sampai merasa cukup aman. Ada juga yang berulang kali memeriksa pintu atau kompor karena terus muncul keraguan apakah semuanya sudah benar-benar aman. Masalahnya, kompulsi biasanya hanya meredakan rasa cemas untuk sementara. Setelah beberapa waktu, pikiran atau keraguan yang sama bisa muncul lagi, lalu mendorong orang tersebut melakukan kompulsi sekali lagi. Siklus inilah yang membuat OCD bisa terus berulang. Semakin sering kompulsi dilakukan untuk mendapatkan rasa lega, semakin kuat pula dorongan untuk mengulanginya ketika kecemasan muncul kembali. PTSD. PTSD atau Post Traumatic Stress Disorder adalah gangguan mental yang bisa muncul setelah seseorang mengalami atau menyaksikan peristiwa yang sangat menakutkan atau mengancam keselamatan. Peristiwa tersebut bisa berupa kecelakaan, kekerasan, bencana, peperangan, atau pengalaman traumatis lainnya. Setelah kejadian tersebut, seseorang bisa mengalami ingatan yang mengganggu, mimpi buruk, atau flashback. Flashback bukan sekadar mengingat kejadian buruk. Dalam kondisi ini, seseorang bisa merasa seolah-olah peristiwa tersebut sedang terjadi lagi, sehingga tubuh dan pikirannya ikut merespons seperti sedang menghadapi bahaya yang sama. Mereka juga bisa menjadi lebih waspada terhadap lingkungan sekitar, mudah terkejut, sulit tidur, atau mudah marah. Hal-hal tertentu yang mengingatkan pada kejadian traumatis juga bisa memicu rasa takut atau cemas yang kuat. Karena ingin menghindari perasaan tersebut, seseorang bisa menjauh dari tempat, orang, percakapan, atau aktivitas yang mengingatkan mereka pada kejadian itu. Akibatnya, trauma tersebut bisa mulai mengganggu pekerjaan, hubungan, dan aktivitas sehari-hari. Mengalami stres, takut, atau sulit tidur setelah kejadian traumatis sebenarnya bisa menjadi respons yang normal. Kondisi ini sering disebut respons stres akut. PTSD biasanya baru dipertimbangkan ketika gejala-gejala tersebut menetap selama lebih dari 1 bulan dan mulai mengganggu kehidupan sehari-hari. Gangguan makan. Gangguan makan adalah kelompok gangguan mental yang membuat seseorang memiliki pola makan dan hubungan dengan makanan yang tidak sehat. Kondisi ini bisa membuat seseorang terlalu membatasi makan dalam jumlah yang sangat banyak, atau merasa sangat tertekan dengan berat badan dan bentuk tubuhnya. Beberapa jenis yang umum adalah anoreksia nervosa, bulimia nervosa, dan binge eating disorder. Pada anoreksia, seseorang bisa membatasi makan secara berlebihan karena takut berat badannya bertambah. Pada bulimia, seseorang bisa mengalami episode makan dalam jumlah banyak, yang kemudian diikuti perilaku untuk mencegah kenaikan berat badan, seperti memaksa muntah atau berolahraga secara berlebihan. Sementara pada binge eating, seseorang bisa makan dalam jumlah sangat banyak dalam waktu tertentu, dan merasa sulit mengendalikan diri saat melakukannya. Namun setelahnya, mereka bisa merasa bersalah terhadap diri sendiri. Gangguan makan juga bukan sekadar soal makanan atau keinginan untuk menjadi kurus. Pada sebagian orang, perilaku tersebut bisa menjadi cara untuk menghadapi stres, emosi yang sulit diatur, atau perasaan kehilangan kendali dalam hidup. Mengatur makanan secara ekstrem bisa memberikan perasaan bahwa setidaknya ada satu hal yang masih bisa mereka kendalikan, meskipun efeknya justru malah merusak. Gangguan panik. Gangguan panik atau panic disorder adalah gangguan mental yang membuat seseorang mengalami serangan panik secara berulang dan tiba-tiba. Serangan ini bisa muncul tanpa penyebab yang jelas, bahkan ketika seseorang sedang berada dalam situasi yang sebenarnya aman. Dalam beberapa kasus, serangan juga bisa dipicu oleh situasi tertentu atau kondisi yang membuat seseorang merasa tertekan. Serangan panik membuat rasa takut atau tidak nyaman muncul dengan sangat kuat dalam waktu singkat. Seseorang bisa merasakan jantung berdebar kencang, sesak atau sulit bernapas, berkeringat, gemetar, pusing, mual,
hingga merasa seperti akan pingsan. Serangan biasanya mencapai puncaknya dalam beberapa menit, lalu perlahan mereda. Setelah mengalaminya, seseorang bisa terus khawatir serangan berikutnya akan muncul dan mulai menghindari tempat atau situasi tertentu karena takut mengalaminya lagi. Gangguan depresi mayor. Gangguan depresi mayor atau major depressive disorder adalah gangguan mental yang membuat seseorang merasa sedih, tertekan, atau kehilangan semangat dalam waktu yang cukup lama. Mereka juga bisa kehilangan minat terhadap aktivitas yang biasanya disukai, bahkan aktivitas sederhana yang sebelumnya terasa menyenangkan. Kondisi ini bisa memengaruhi banyak bagian kehidupan. Seseorang mungkin merasa terus kelelahan, sulit berkonsentrasi, mengalami perubahan pola tidur, nafsu makan, merasa dirinya nggak berharga, atau kehilangan motivasi untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Mereka juga bisa mulai menarik diri dari orang lain dan merasa masa depan terlihat suram. Untuk disebut sebagai episode depresi mayor, beberapa gejala tersebut biasanya muncul hampir setiap hari selama setidaknya 2 minggu. Jumlah dan tingkat keparahan gejalanya bisa berbeda-beda, sehingga pengalaman setiap orang dengan depresi juga nggak selalu sama. Gangguan kecemasan umum. Gangguan kecemasan umum atau Generalized Anxiety Disorder adalah kondisi ketika seseorang mengalami rasa cemas dan khawatir yang berlebihan terhadap berbagai hal dalam kehidupan sehari-hari. Kekhawatirannya bisa berkaitan dengan pekerjaan, sekolah, kesehatan, keuangan, keluarga, atau hal-hal kecil yang sebenarnya belum tentu terjadi. Berbeda dari rasa khawatir biasa, kecemasan pada kondisi ini cenderung sulit dikendalikan dan berlangsung dalam waktu yang lama. Untuk memenuhi kriteria diagnosis, rasa cemas dan khawatir ini biasanya muncul hampir setiap hari dan berlangsung setidaknya selama 6 bulan. Kecemasan ini juga bisa disertai gejala fisik seperti mudah lelah, sulit tidur, sulit berkonsentrasi, merasa tegang, mudah gelisah hingga mual. Akibatnya, pikiran seperti terus berada dalam kondisi siaga dan sulit benar-benar merasa tenang, meskipun situasinya sebenarnya aman. Gangguan kepribadian. Gangguan kepribadian adalah kelompok gangguan mental yang membuat seseorang memiliki pola pikir, perasaan, dan perilaku yang menetap dan bisa mengganggu kehidupan sehari-hari atau hubungan dengan orang lain. Pola ini bisa memengaruhi cara seseorang melihat dirinya sendiri, memahami orang lain, mengendalikan emosi, dan menghadapi berbagai situasi. Gangguan kepribadian terdiri dari 10 jenis yang dibagi menjadi 3 kelompok atau klaster. Klaster A mencakup pola yang dianggap aneh atau eksentrik. Klaster B mencakup pola yang emosional atau dramatis. Sedangkan klaster C mencakup pola yang cemas atau penakut. Salah satu hal yang membuat gangguan kepribadian berbeda dari beberapa gangguan mental lainnya adalah pola tersebut sering terasa seperti bagian yang wajar dari diri seseorang. Karena sudah terbentuk dalam waktu yang lama, seseorang bisa saja nggak menyadari bahwa cara berpikir atau perilakunya bermasalah. Dalam beberapa kasus, mereka justru merasa orang lain atau lingkungan di sekitarnya yang menjadi sumber masalah. Namun, tingkat kesadaran terhadap kondisinya bisa berbeda pada setiap orang. Pola pada gangguan kepribadian biasanya sudah berlangsung dalam waktu yang lama dan muncul dalam berbagai situasi. Karena itu, kondisi ini bisa memengaruhi hubungan sosial, pekerjaan, cara mengambil keputusan, dan cara seseorang memahami dirinya sendiri. Karena gangguan kepribadian memiliki 10 jenis dengan karakteristik yang berbeda-beda, masing-masing jenisnya memiliki pola dan ciri yang cukup unik. Semua jenis tersebut sudah kami bahas satu persatu dalam video khusus mengenai gangguan kepribadian.